sudah jelaskan di pertemuan awal ya, merupakan suatu sediaan yang diberikan melalui rektal ataupun anus ya. Sebenarnya suppositoria ini ada yang mengkategorikan dia sebagai sediaan padat, tapi ada juga yang mengkategorikan dia sebagai sediaan semi padat. Tapi secara konsensus ya, suppositoria ini dikategorikan sebagai sediaan padat. Karena apa? Karena pada suhu ruang dia berada dalam bentuk padat. Jadi bagaimana kita menentukan suatu sediaan farmasi itu apakah sediaan padat, semi padat, cair atau gas? Maka dilihat kondisi dia pada suhu ruang seperti itu, ya. Oke, nah suppositoria seperti ini ada yang sudah familiar? Pernah lihat? Pernah, ya. Minimal pernah atau sekarang baru pernah lihat di situ ya. Berarti kamera lihat juga, ya. Nah bentuknya seperti ini, torpedo, ya. Nah, bagian yang ujungnya lancip inilah yang dimasukkan terlebih dahulu mengarah ke dalam rektum. Seperti itu. Nah, kenapa ujung belakangnya ini dibuat mendatar? Karena untuk memudahkan pendorongannya dengan jari. Seperti itu. Oke? Dalam penggunaannya, suppositoria ini bisa juga dengan menggunakan aplikator sejenis pendorong, tetapi biasanya itu hanya berlaku untuk suppositoria yang berbentuk bulat atau yang disebut sebagai ovula. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, ya. Nah, di dalam kemasannya seperti ini, ya ada aluminium foil dan dibuka terlebih dahulu bagian aluminium foilnya itu, baru di dalamnya ada yang seperti ini. Nah, suppositoria ini adalah sediaan padat ya dalam berbagai bentuk dan bobot yang diberikan melalui rektum, vagina ataupun uretra. Nah, masing-masing namanya nanti akan berubah sesuai dengan tempat pemberiannya, ya, di mana suppositoria itu lebih dikenal untuk yang rektum, ya. Nah, umumnya meleleh, melunak ataupun melarut pada suhu tubuh. Jadi perlu diperhatikan nanti ada bahan-bahan pembentuk suppositoria yang mana ketika digunakan dia ada yang meleleh, tapi ada juga yang melarut seperti itu. Jadi dibedakan, ya. Nah, suppositoria dapat sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal ya untuk mengobati daerah-daerah dari organ tadi, rektum, vagina ataupun uretra, ataupun bisa diberikan secara sistemik karena pada organ-organ ini juga terdapat pembuluh darah sehingga bisa dibawa secara sistemik. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah yang bentuk ovula nih biasanya kalau yang sudah menggembung seperti ini. Nah, kalau yang suppositoria biasa seperti ini. Kemudian kalau uretra itu dia relatif seperti seperti lidi gitu ya, tapi dengan lebih gede sedikit. Seperti ininya filter papernya si diffuser, tahu kan? Yang pendek, yang ramping itu ya, yang panjang. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Karena untuk memudahkan masuk ke dalam uretra. Dan tentunya agak berbeda untuk yang suppositoria uretra untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, ini adalah bentuk cetakannya seperti ini. Jadi terdiri dari 3 bagian ataupun 2 bagian, di mana ketika disatukan dia akan menghasilkan bulatan seperti ini dengan ujungnya sesuai dengan cetakannya. Kalau ini adalah yang bentuk torpedo seperti itu, ya. Jadi nanti dalam proses pembuatannya sediaan ini akan dilelehkan terlebih dahulu campurannya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang-lubang ini, lalu dimasukkan ke dalam kulkas sampai dia mengeras ya, atau lemari pendingin sampai dia mengeras, kemudian dibuka lalu jadilah suppositoria seperti itu, ya. Nah, di mana untuk suppositoria ini ada konsensus terkait dengan bobot. Untuk rektal adalah untuk dewasa 4 gram, sedangkan kalau untuk anak-anak adalah 1 gram. Ya, ini adalah konsensus untuk bobotnya sama seperti pil tadi. Kemudian kalau untuk uretral, ya melalui jalur saluran kemih seperti itu. Untuk laki-laki itu adalah 4 gram, ya dengan ukuran 100 sampai 150 mm dan bentuknya relatif panjang tadi. Ya, kemudian kalau untuk perempuan ini 60 sampai 75 mm seperti itu, ya. Kemudian 5 mm di ukuran diameternya, jadi tidak boleh terlalu besar, lebih besar dari 5 mm. Jadi biasa dibatasi sampai dengan 5 mm tadi. Kemudian kalau vaginal ini relatif besar ya, bisa 3 sampai 5 gram untuk ukurannya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya, beberapa bentuk suppositoria, ada yang panjang. Nah, ini sudah masuk sebenarnya ke dalam kategori yang uretral tadi ya, seperti itu. Tetapi tentunya harusnya lebih kecil ya, jadi tergantung bentuknya dan seterusnya dan juga bahan pembentuknya. Nah, ini yang saya katakan tadi ada aplikator, biasanya digunakan untuk yang vaginal ya.
Ini bentuk yang vaginal, ini seperti ini agak memanjang, lonjong ya seperti itu. Kemudian ada aplikatornya, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendorong, ya seperti itu. Ya jangan dibayangkan, tetapi memang pada saat dimasukkan itu kan tidak mungkin jari yang masuk seperti itu ya. Yang perlu diingat ya, yang vaginal ini hanya dipergunakan bagi perempuan atau wanita yang sudah menikah seperti itu. Ya, karena dalam penggunaannya tentunya akan merusak selaput darah seperti itu ya. Nah, dalam penggunaannya ini membutuhkan ada tongkat seperti ini. Gunanya apa? Gunanya untuk memasukkan lebih dalam bagian daripada suppositoria ini seperti itu ya. Tetapi kalau tadi saya katakan untuk yang rektal kan tidak perlu pakai aplikator ya, karena cukup dengan jari saja bisa sudah masuk seperti itu. Kemudian bedanya di dalam vagina, mohon maaf itu tidak ada sphincter ya, tetapi kalau di anus itu ada sphincter. Sphincter tahu ya? Ya, itu yang kalau teman-teman lihat, ini kita berbicara medis ya, kalau di anus itu ketika didorong itu pasti dia akan menutup lagi begitu. Itu disebut sebagai sphincter. Ya, jadi dia akan menarik daripada suppositoria itu ke dalam. Itulah yang menyebabkan, mohon maaf, pup kalian nggak akan keluar, gitu kan? Seperti itu. Nah, tetapi kalau di vagina kan tidak ada. Seperti itu. Oleh karena itu butuh aplikator ini untuk memasukkan bagian daripada ovula itu bisa lebih dalam. Nah, contoh daripada ovula ada progesteron vaginal suppositoria ya. Gimana ini, kenapa melalui suppositoria? Karena absorpsi melalui GIT-nya rendah, sehingga dia juga bisa menjadi target daripada first pass effect, makanya diberikan melalui suppositoria. Karena tadi saya bilang suppositoria bisa menjadi rute alternatif untuk sistemik, ya kan? Karena ada pembuluh darah di sana. Kalau diberikan melalui rektal tadi dan tidak melalui GIT atau gastrointestinal atau tidak diminum, maka kemungkinan terjadinya FGA itu tidak ada, ya. Seperti itu, sehingga tentunya bioavailabilitasnya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian berikutnya bisa juga preoperatif maintenance terapi dari suatu obat ya, ketika habis operasi, pemberian daripada aminofin dan diofilin ataupun miconazole vaginal suppositoria, misalkan kalau untuk ibu-ibu yang terkena keputihan seperti itu. Nah, biasanya diberikannya adalah suppositoria ini atau ovula biasa nama lain kalau untuk vaginal suppositoria. Nah, ini bahan-bahan obat lainnya yang biasa digunakan untuk sediaan suppositoria. Nah, kemudian keuntungan sediaan suppositoria ini dibandingkan sediaan per oral adalah dapat menghindari terjadi iritasi lambung, karena beberapa obat tentunya kalau diberikan secara oral dapat menyebabkan iritasi lambung ya, seperti itu. Kemudian dapat menghindari kerusakan oleh enzim pencernaan dan asam lambung, karena kalau kita berikan obat yang diminum seperti itu pasti kan akan terkena enzim atau bertemu dengan enzim-enzim saluran pencernaan, dan beberapa obat itu dapat rusak dengan enzim tersebut, sehingga maka dibutuhkan rute alternatif lain untuk pemberian obat-obat seperti itu. Kemudian obat dapat masuk langsung ke saluran darah sehingga efek lebih cepat. Kemudian baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Nah, sehingga biasanya untuk pasien yang tidak bisa menelan obat pada kondisi tidak sadar, koma, pingsan, ataupun anak-anak, biasanya akan diberikan melalui rute anus ini ya, atau rektal ini seperti itu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin diberikan melalui oral, karena refleks menelannya tidak ada pada kondisi tidak sadar. Nah, tujuan penggunaan obat suppositoria antara lain dipakai untuk pengobatan lokal ya, baik di dalam rektum, vagina, uretra, seperti pada kasus hemoroid atau wasir ya, dan infeksi lainnya. Kemudian untuk distribusi sistemik bisa digunakan juga karena dapat diserap oleh pengenduran mukosa di dalam rektum yang mana berhubungan langsung dengan pembuluh darah. Kemudian aksi kerja awal akan cepat diperoleh karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektum dan langsung masuk ke dalam sirkulasi tanpa adanya proses disolusi dan disintegrasi terlebih dahulu. Kalau oral kan tentunya obat itu harus hancur dulu seperti itu ya, kemudian dia menjadi partikel-partikel kecil baru bisa diabsorpsi. Sedangkan kalau melalui jalur suppositoria ini dia relatif cepat karena hanya membutuhkan waktu untuk meleleh ataupun mencair tadi seperti itu ya. Kemudian agar bisa terhindar atau untuk menghindari obat-obat yang bisa rusak oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal ataupun juga perubahan obat secara biokimia di dalam hati akibat proses metabolisme.
Nah, kemudian secara standar di sini ya, supositoria ini berbentuk peluru ya, tadi torpedo dilewatkan melalui rektum ataupun anus. Kemudian menurut FI tadi sudah saya sampaikan bobotnya 2 sampai 3 atau secara standar biasanya dikatakan saat ini itu sudah, ini menurut FI 3, nanti tolong dicek lagi di FI 6 itu kalau tidak salah sudah 4 gram seperti itu ya untuk ketentuan terbaru. Nah, supositoria rektal ini berbentuk torpedo. Jika bagian besar ini masuk melalui jaringan otot penutup dubur, tadi yang saya katakan sphincter tadi, supositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Sehingga biasanya dalam penggunaannya minimal jari kita itu ada di antara bagian dari sphincter tadi, ini bagian luar ya, ini bagian luar daripada anus, mohon maaf. Nah, kemudian supositoria ini kita dorong ke arah dalam, kemudian sampai setengah satu ruas jari kita itu sudah berada di sphincter tadi, seperti itu. Kemudian tinggal jari kita lepaskan, tarik, kemudian secara otomatis karena sphincter ini nanti akan menutup, maka supositoria itu akan terdorong ke dalam, seperti itu, ya, secara otomatis. Nah, kemudian ada juga di sini supositoria uretra, ya, disebut sebagai basila atau bugis, ya. Di sini basila itu untuk yang laki-laki, bugis itu untuk yang perempuan. Jangan salah beli kalau seandainya nanti teman-teman butuh supositoria uretra. Digunakan lewat uretra berbentuk batang ya, dengan panjang antara 7 sampai 14 cm. Dan yang perlu diingat untuk laki-laki, mohon maaf, digunakannya harus tegang, ya, karena kalau tidak nggak bisa masuk seperti itu. Tapi kalau laki-laki, kalau yang perempuan bisa seperti itu. Paham ya kalau supositoria uretra itu? Karena bentuknya kan batang panjang seperti itu dan dimasukkan melalui saluran kemih, ya, saluran pipis seperti itu. Nah, jadi kalau laki-laki harus tegang karena kalau tidak nggak bisa masuk seperti itu, ya. Itu dimasukin ke ini. Nah, kita akan lihat untuk supositoria vaginal atau ovula nama lainnya. Bentuknya bola lonjong tadi seperti yang saya gambarkan seperti itu, atau bisa juga bentuknya kerucut ya, digunakan lewat vagina, berat antara 3 sampai 5 gram tadi. Dan umumnya bisa juga 5 gram ya. Kemudian supositoria ini biasanya dibuat dengan gempa ataupun sisipan tadi, di mana supositoria vaginal ini dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai dan dengan cara pengkapsulan dalam bentuk gelatin lunak. Nah, di mana supositoria vaginal ini bahan dasarnya adalah bahan dasar yang digunakan untuk dapat larut atau bercampur dengan air. Jika tidak disebutkan lain, biasanya untuk supositoria vaginal itu menggunakan gelatin atau PEG ya, polyethylene glycol, yang mana berat bobotnya adalah 5 gram. Nah, supositoria gelatin tergliserinasinya disimpan di dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Sebagai informasi, biasanya bentuk supositoria ini bisa juga selain dengan menggunakan PEG, bisa juga dengan menggunakan oleum kakao atau minyak coklat. Tahu ya minyak coklat ya, minyak coklat yang benar-benar coklat biasa tetapi belum ada gula seperti itu ya. Memang bahannya coklat seperti itu. Nah, tetapi bentuk yang oleum kakao ini tidak disarankan untuk supositoria vaginal. Karena apa? Karena nanti akan lengket-lengket ya dan tidak higienis. Sehingga lebih dipilih adalah yang PEG. Oke. Nah, kemudian kita harus mengenal atau mengingat anatomi daripada rektum terlebih dahulu, di mana kenapa jalur ini digunakan? Karena biasanya dia adalah bagian terminal dari usus besar. Kemudian cairan rektal ini ada, yaitu sekitar 1,2 sampai 3 ml, kemudian pH-nya 6,8. Obat dapat merubah pH yang ada di dalam lingkungan daripada rektum ini, kemudian berfungsi untuk mengabsorpsi air dan elektrolit, kemudian luas areanya rendah, sehingga ini sebenarnya tidak terlalu disarankan sebagai area pemberian kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kekurangannya ada feses di sana seperti itu, sehingga perlu dipastikan sebelum menggunakan supositoria sudah BAB dulu seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari rektum ya atau anus, ini bagian sphincter luarnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah inilah yang tadi saya katakan dapat digunakan sebagai alternatif untuk jalur dari sistemik. Kemudian perlu kita lihat di sini, nah ini tadi saya katakan posisi dari supositoria itu adalah di sini ya, jangan sampai terlampau dalam ya. Karena kalau terlampau dalam nanti malah masuk ke bagian terminal daripada usus besar seperti itu.
karena ini sudah masuk ke dalam kolon nih usus besar, ya kan? Jadi sehingga pemasukannya itu tidak perlu terlampau dalam, ya. Jadi cukup satu ruas jari saja. Seperti itu. Nah, kemudian posisi tadi dari penempatan suppositorianya ini, nah ini ada yang terlalu rendah, tepat, kemudian terlalu tinggi. Nah, jadi cukup di bagian tengah saja. Standarnya apa? Tadi satu ruas jari itu ya ketika sudah bertemu dengan sphincter tadi, ya sudah lepaskan nanti dia masuk seperti itu. Ya, karena kalau terlampau luar masih ada di bagian mulut daripada sphincternya, yang ada bukan sedot ke dalam malah keluarin nanti sphincternya seperti itu. Ya, jadi tidak masuk seperti itu. Nah, kemudian dalam penggunaannya suppositoria ini digunakan dalam menggunakannya dalam kondisi atau posisi terlentang ya seperti itu. Kemudian angkat kedua kaki, lalu masukkan suppositorianya dan tahan posisi tersebut kurang lebih 5 menit. Ya. Dan biasanya suppositoria itu digunakan pada malam hari, ya. Jadi jangan pagi hari ketika akan beraktivitas, karena tentunya tidak akan nyaman seperti itu. Jadi usahakan ketika menggunakan suppositoria sudah tidak beraktivitas lagi, tidak jalan-jalan dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk mencegah keluarnya kemungkinan cairan daripada suppositoria yang sudah meleleh atau mencair tadi keluar dari anus seperti itu. Ya. Nah, kemudian suppositoria itu bahan pembentuknya itu hanya ada bahan aktif dan basis, ya, di mana bahan dasar suppositoria tadi bisa adalah olive kakao atau lemak coklat, kemudian gelatin tergliserinasi atau minyak nabati terhidrogenasi. Nah, atau juga bisa digunakan PEG atau polyethylene glycol tadi yang saya katakan ya dengan berbagai bobot molekul dan juga bisa merupakan suatu ekstrak daripada asam lemak polyethylene glycol. Bahan dasar lain bisa saja ditambahkan surfaktan, tetapi ini tidak direkomendasikan karena biasanya akan menimbulkan iritasi. Seperti itu. Hanya untuk beberapa bahan obat yang tidak larut air saja seperti itu. Oke? Nah, kemudian suppositorium yang ideal ini harus mempunyai sifat apa? Padat pada suhu kamar sehingga dapat dengan mudah dibentuk dengan tangan atau dicetak, tetapi akan melunak pada suhu rektum, ya, dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Jadi syarat utama dari bahan basis yang dapat digunakan untuk suppositoria adalah ini. Kemudian tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan berbagai macam bahan obat, artinya tidak inkompatibel. Kemudian stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, serta pemisahan obat. Kemudian memiliki kadar air yang mencukupi, serta untuk basis lemak, ya, contohnya misalkan dari lemak coklat, maka ada bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus diketahui dengan jelas untuk memudahkan dalam proses perhitungan tadi. Nah, jika basis tersebut berlemak, maka basis suppositoria memiliki persyaratan tambahan, yaitu angka asam tadi bilangan asamnya adalah di bawah 0,2, angka penyabunannya berkisar di antara 200 sampai 245, angka iodnya kurang dari 7, kemudian interval antara titik leleh dan titik memadatnya kecil, seperti itu, sehingga bisa meleleh cepat dan relatif aman untuk penggunaan di daerah rektum, seperti itu, dan tidak menimbulkan iritasi. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan, yang pertama adalah olive kakao atau minyak coklat. Ya, minyak coklat, tahu coklat putih ya, seperti itu. Nah, biasanya coklat putih itulah yang digunakan ya sebagai bahan dasar untuk membentuk suppositoria. Olive kakao ini kita tahu itu adalah yang bahan coklat putih tadi, tetapi yang belum ditambahkan susu, gula dan seterusnya ya. Jadi kalau kalian cobain itu benar-benar seperti mentega saja dan rasanya pahit gitu ya. Oke, trigliserida dari asam oleat, asam stearat, asam palmitat berwarna putih kekuningan, padat, berbau seperti coklat, ya iyalah namanya juga coklat, dan meleleh pada suhu 31 sampai 34 derajat Celcius. Ingat, dia berarti proses dalam penggunaannya akan meleleh, ya. Karena nanti ada yang tidak meleleh ya, nanti akan kita lihat. Kemudian karena mudah berbau tengik, di sini harus disimpan dalam wadah dan tempat sejuk, kering dan terlindung dari cahaya karena pada dasarnya dia adalah minyak. Kemudian untuk menaikkan titik lebur daripada olive kakao ini digunakan tambahan dari seram ya agar bisa lebih memadat. Nah,
Kemudian penambahan daripada sera ini tidak boleh lebih dari 6% dan tidak kurang dari 4%. Seperti itu. Kenapa? Kalau lebih dari 6% nanti dia tidak akan bisa meleleh pada rektum, ya. Bisa-bisa pada saat BAB keluar lagi suppositorianya, ya, seperti itu. Nah, oleum kakao ini hanya sedikit menyerap air, maka sera flava ini dapat digunakan untuk menaikkan daya serapnya terhadap air. Oleum kakao ini meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampurkan dengan cairan tubuh, maka dapat menghambat difusi daripada obat yang larut. Kemudian oleum kakao jarang dipakai untuk sejian vagina, tadi saya katakan ya, karena meninggalkan residu yang tidak dapat diserap dan itu tentunya tidak nyaman. Kemudian untuk gelatin tergliserinasi jarang dipakai untuk sejian rektal karena disolusinya rambat, jadi kebalikannya. Kemudian pemakaian air sebagai pelarut obat dengan bahan oleum kakao ini sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan reaksi antara obat-obat di dalam suppositoria, dan kita ingat bahwa minyak coklat ini kan tidak bercampur dengan air seperti itu ya, karena dia minyak. Kemudian bisa mempercepat tengiknya oleum kakao karena adanya air tadi. Dan jika airnya menguap, maka obat tersebut akan mengkristal dan ini tidak diharapkan ya, karena dapat mengiritasi bentuk kristal itu tajam-tajam seperti itu ya. Kekurangan oleum kakao, nah ini bisa meleleh pada udara yang panas. Nah, teman-teman sekarang bersyukur itu praktikum farmasetik sudah tidak ada pembuatan suppositoria dengan menggunakan oleum kakao ya. Dulu itu di zaman saya masih seperti itu, dan itu setengah hidup buatnya ya. Karena apa? Di sini ada yang berdarah panas nggak? Artinya apa? Artinya tangannya itu hangat, selalu hangat gitu. Nah, itu dijamin pasti nggak akan bisa bikin suppositoria dengan cara metode oleum kakao. Karena apa? Begitu dipegang aja oleum kakao langsung meleleh. Seperti itu. Teman saya juga ada yang seperti itu, akhirnya dia nyerah bola putih gitu ya. Karena nggak pernah bisa, begitu dipegang selalu meleleh, begitu dipegang selalu meleleh. Ya, karena apa? Karena sangat bergantung kepada tangan kita, ya kan? Pernah nggak teman-teman kalau megang coklat saja itu langsung meleleh? Tapi ada orang lain megang coklat awet aja gitu ya. Nah, itu yang saya maksud berdarah panas gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat meleleh pada udara yang panas sehingga tersimpan dengan baik. Kemudian dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Kemudian titik leburnya dapat turun naik jika ditambahkan bahan tertentu karena ada pengaruh daripada perubahan titik lelehnya. Kemudian adanya sifat polimorfis dari oleum kakao ini sehingga perlu diperhatikan kaitannya dengan kemungkinan terbentuknya kristal. Kemudian sering bocor, nah ini keluar dari rektum karena mencair selama pemakaian sehingga sekarang memang sudah ditinggalkan. Kalau teman-teman ke apotek kemudian minta suppositoria, pasti diberikannya sekarang adalah suppositoria dengan bahan pembentuk lain ya, polietilen glikol. Kita akan lihat ya. Nah, kemudian dia tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi yang ada di dalam rektum tadi, sehingga tentunya ini akan menyebabkan rasa yang tidak nyaman bagi penggunanya. Nah, ini sifat-sifat polimorfis dari oleum kakao seperti itu. Nah, di sini ada yang usaha coklat nggak? Pembuatan jualan coklat gitu, enggak ya? Nah, ini ilmu yang sangat berguna nih. Ternyata coklat itu memiliki berbagai bentuk polimorfis. Ada coklat oleum kakao alfa, gamma, beta, ya beta aksen dan juga beta. Nah, di sini apa? Karena titik lelehnya itu ternyata beda-beda, teman-teman. Nah, jadi kalau beli coklat bahan dasar, perhatikan sifat polimorfis kristalnya gitu ya. Aku beli yang lama juga, Pak, beli oleum kakao yang sifatnya gamma dong. Kan ternyata dia memang memiliki nilai daripada titik leleh yang berbeda-beda, sehingga dengan pengaruh panas tertentu dia sudah meleleh sedangkan bentuk yang lain tidak. Oke. Nah, untuk menghindari bentuk-bentuk kristal yang tidak stabil tadi dapat dilakukan dengan cara oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya, cukup 2/3 saja dilelehkan. Jika dilelehkan seluruhnya, maka oleum kakao akan kehilangan semua inti kristal stabilnya yang berguna untuk memadat. Kemudian penambahan sejumlah kecil dalam bentuk kristal stabil ke dalam oleum kakao di sini untuk mempercepat perubahan bentuk tidak stabil menjadi bentuk stabilnya. Kemudian pembekuan lelehan selama beberapa jam atau beberapa hari untuk membantu pemerasan daripada oleum kakao. Nah, zat yang dapat meningkatkan titik lebur oleum kakao contohnya adalah sera tadi atau setasium ya sebanyak 6%. Dimana kalau lebih dari 6% ditambahkan, campuran ini akan memiliki titik leleh lebih dari 37 derajat Celcius tetapi kalau kurang dari 4%, dia bahkan meleleh pada 33 derajat Celcius, padahal suhu rektal kita adalah berkisar
berkisar di 35-36 derajat Celcius seperti itu. Nah, sehingga tadi syaratnya kalau kita tambahkan sera tidak boleh lebih dari 6% dan tidak kurang dari 4%. Nah, yang namanya olium kakao itu seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat seperti mentega saja, begitu putih, ya. Nah, zat yang dapat menurunkan olium kakao ini adalah hidrat, fenol, dan minyak asli sehingga dapat membuat dia menjadi lebih mudah untuk mengalas. Oke, nah sekarang bahan yang sering digunakan, ya, itu adalah polietilen glikol, dan relatif hampir seluruh bentuk suppositoria yang ada di pasaran itu dibuat dengan menggunakan PEG ini atau polietilen glikol. Dia tidak meleleh, tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Jadi kalau kita rendam di dalam air, dia akan melarut seperti itu. Kalau tadi kan olium kakao dia meleleh ya, seperti itu karena ada pengaruh panas. Nah, formula yang dipakai ini untuk bahan dasar tidak berair, kita gunakan PEG 4000 yang bentuknya padatan sebanyak 25% dan PEG 1000 yang bentuknya cair itu sebanyak 75%. Kalau ada bahan dasar berair, maka campuran di sini bisa kita tingkatkan untuk PEG padatannya sebanyak 30%, kemudian PEG yang 1000-nya sebanyak 50%, lalu tambahkan dari obat bersama air tadi 20%. Jadi dilarutkan terlebih dahulu. Nah, keuntungan daripada PEG ini tidak mengkristal atau merangsang dan tidak ada kesulitan ya terkait dengan titik leburnya jika dibandingkan dengan olium kakao tadi. Tetapi ya di sini kontak dengan lapisan mukosa ya karena tidak mengalir pada suhu tubuh itu dibutuhkan. Dan yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan PEG, ya, sebelum memasukkan PEG tersebut, suppositoria yang berbahan dasar PEG tadi ke dalam rektal, dia harus dibasahi terlebih dahulu, seperti itu. Karena sifatnya tadi dia kan membutuhkan air untuk melarut begitu ya. Nah, jika tidak dibasahi terlebih dahulu, maka nanti ada sensasi menyengat di dalam anus atau rektal. Karena apa? Karena untuk dia melarut, dia membutuhkan air kan? Maka yang ditarik adalah cairan dari mukosa anus seperti itu. Dan ini akan menimbulkan rasa gak nyaman seperti seperti diserap gitu ya, ditarik seperti itu. Ya. Oke. Nah, kekurangannya tadi saya sudah sampaikan, menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa yang menyengat, ya, diatasi dengan mencelup daripada suppositoria itu ke dalam air. Kemudian dapat memperpanjang waktu disolusi sehingga pelepasan obat terhambat karena dia harus melarut tadi kan, sama seperti prinsip obat. Kemudian pembuatan suppositoria dengan PEG ini dilakukan dengan melelehkan bahan dasar lalu dituang ke dalam cetakan seperti pembuatan suppositoria dengan bahan dasar olium kakao. Nah, dicetaknya itu adalah dengan menggunakan cetakan logam tadi. Nah, ini yang nanti teman-teman akan lakukan di laboratorium pada saat praktik farmasetik ya. Jadi mencetak dengan mencetak logam tadi. Kemudian bahan lainnya ada gelatin ya, dapat digunakan sebagai bahan dasar suppositoria vaginal. Tidak melebur pada suhu tubuh tetapi sama seperti PEG, sifatnya dia melarut pada cairan sekresi tubuh. Penyimpanannya harus di tempat dingin sama seperti kalau teman-teman lihat kapsul gitu kan ya, kapsul itu kan gelatin juga. Nah, sehingga harus ditempatkan di tempat yang sejuk seperti itu. Dapat juga untuk pembuatan suppositoria uretra dengan formula biasanya 20% gelatin ya, atau campuran dari bisa dengan gelatin 20, ini sesuai dengan sama seperti PG ya, gelatin dengan gliserin 60%, kemudian aqua yang mengandung obat tadi sebanyak 20%. Jadi campuran daripada gelatin dan gliserin. Kenapa harus ada gliserin? Untuk menambah elastisitas sebenarnya. Karena gelatin ini pada dasarnya brittle ya, atau gampang remuk seperti itu ya. Nah, sehingga perlu ditambahkan gliserin untuk meningkatkan elastisitasnya. Kelebihan daripada gelatin ini dapat memberikan efek yang cukup lama, lebih lambat melunak dan lebih bercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan olium kakao. Nah, kemudian kekurangannya cenderung menyerap uap air karena dia higroskopis tadi ya, karena gliserin ini dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan ya karena higroskopis. Kemudian harus terlindung dari udara lembab agar bentuk dan konsistensinya terjaga karena pengaruh daripada higroskopisitas tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari campuran atau formula suppositoria ya, di mana basis larut dalam air atau bercampur dengan air. Nah, untuk basis yang memiliki suppositoria yang sering digunakan
adalah suppositoria gelatin yang berfungsi sebagai basis sekaligus bahan aktif. Ada dua macam formula suppositoria terkenal, yaitu suppositoria untuk katartik ya. Di sini bahannya itu adalah gliserin 91 gram, natrium stearat 9 gram, ya, kemudian air murni 5 gram. Nah, kemudian ada formula menurut USP 20 ya, ada juga formula yang tidak resmi yaitu obat dalam murni 10 gram, gelatinnya 20 gram, gliserinnya 70 gram, atau di sini ada juga obatnya 20 gram, gelatinnya 20 gram, dan gliserinnya 60 gram. Nah, kemudian contoh lainnya ini adalah yang basis polietilen glikol, campuran daripada basisnya polietilen 1000-nya 96%, polietilen glikol 4000-nya 4%, atau bisa juga polietilen glikolnya 75%, polietilen glikol 4000-nya adalah 25%. Yang penting untuk diperhatikan adalah jumlah polietilen glikol cair itu harus lebih banyak daripada jumlah polietilen glikol padatannya. Seperti itu ya. Karena jika tidak maka akan dihasilkan suppositoria yang sangat keras dan kemampuan melarutnya ini akan kecil seperti itu. Nah, kemudian ada juga basis yang merupakan campuran basis yang berlemak dan bercampur dengan air. Nah, basis ini umumnya berbentuk emulsi dengan tipe minyak dalam air. Ya, contohnya adalah polioksil 40 stearat. Basis bahan ini dia merupakan seperti lilin ya, putih, coklatan, padat, dan larut dalam air. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah faktor penggantian dosis. Nah, ini juga hal yang masih keluar di dalam OSCE ya, kaitannya dengan faktor penggantian dosis untuk suppositoria. Jumlah basis yang diganti oleh bahan aktif dalam formulasi suppositoria itu dapat dihitung dengan menggunakan bilangan pengganti atau faktor pengganti, di mana F ini dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan 100 dikalikan E dikurang G dibagi G kali H plus 1, di mana E ini adalah bobot basis dari suppositoria murni, sedangkan G-nya ini adalah bobot suppositoria dengan bahan aktif X%. Nah, nilai tukar atau faktor pengganti tadi ya untuk beberapa membentuk suppositoria ya. Nilai tukar ini untuk mengetahui bobot oleum kakao yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Jadi bisa kita gantikan dengan oleum kakao tadi, di mana nilai tukar oleum kakao ini sudah diketahui untuk 1 gram obat itu masing-masing berapa ya. Nah, contohnya begini. Berat suppositoria yang akan dibuat adalah 3 gram yang mengandung aminofilin 0,5 gram. Akan dibuat sebanyak 12 buah untuk suppositorianya. Nah, hitunglah lemak coklat yang dibutuhkan atau oleum kakaonya. Nah, sehingga kita hitung di sini diperlukan karena diminta berapa? 12 buah ya. Sehingga bobot zat aktif yang harus ditimbang adalah 0,5 dikali 12 sama dengan 6 gram aminofilin. Nah, kemudian berat suppositoria tadi kalau kita menggunakan standar daripada Pharmacope 4 ya, di mana satu suppositoria itu untuk dewasa bobotnya adalah 3 gram jika tidak disebutkan lain. Kemudian yang diminta berapa buah? 12. Berarti 12 kali 3 sama dengan 36 gram. Nah, maka kita harus melihat nilai tukar aminofilin di sini itu adalah 6 dikali 0,86. 0,86 itu datang dari mana? Ini aminofilin 0,86 ya, seperti itu. Nah, sehingga nilai tukar aminofilinnya itu adalah dari bobot aminofilin yang kita hitung dikalikan 0,86 sama dengan 5,16 gram. Nah, sehingga lemak coklat yang diperlukan adalah 36 gram dikurang 5,16 gram. Kenapa nggak dikurangin aja Pak, 36 dikurang 6? Nggak bisa. Karena memang bobotnya tadi ada yang disebut sebagai nilai tukar itu. Ya, jadi tidak sama kita menimbang 6 gram aminofilin, berapa banyak suppositor yang dibutuhkan, itu ada nilai tukarnya. Karena tadi zat aktif ini akan berinteraksi atau mempengaruhi dari oleum kakaonya, sehingga sudah diketahui dari nilai tukarnya masing-masing. Nah, sehingga kalau untuk kasus aminofilin ini, bobot daripada lemak coklat yang ditambahkan relatif lebih besar dibandingkan dengan bobot kalau kita hitung aminofilinnya saja, ya kan? Karena kalau kita hitung ini kan berarti 36 kurang 6, 30 gram.
Padahal kalau di sini kita perlu menambahkan 30,86 gram. Seperti itu. Ya, jadi ada lebihan 840 mg di dalam. Oke? Ya. Nah, contohnya seperti ini lagi ya. Aspirin 100 mg, kemudian lemak coklatnya tadi kuantum statis, ini yang nanti akan dihitung, kemudian diminta suppositoria 6. Nah, perhitungannya ini kita biasanya buat 2 ekstra tambahan. Kenapa? Karena kalau dalam pembuatan oleum kakao biasanya nanti akan ada lemak-lemak yang tertinggal di proses pembuatan ya, karena tadi misalkan meleleh, lengket dan seterusnya, sehingga estimasinya kita lebihkan 2. Nah, kemudian di sini diminta yang 2 gram ya per satu suppositorianya, seperti itu, karena cetakan yang adanya adalah 2 gram. Nah, sehingga kita lihat aspirin tadi 100 mg, kemudian yang diminta adalah 6, kemudian dibuat 2 ekstra berarti 8. Ya, 8 kali 100 sama dengan 800 mg untuk aspirinnya. Nah, kemudian di sini untuk bobot totalnya 8 berarti ya dikali 2 gram sama dengan 16 gram. Nah, lalu kita lihat di sini 0,8 gram aspirin tadi dikali dengan kesetaraan daripada aspirin 1,3. Sehingga aspirinnya itu adalah nilai kesetaraannya dilakukan penggantian 0,615 untuk 8 gram tadi. Seperti itu ya. Sehingga basis yang dibutuhkan adalah 16 dikurangi 0,615 gram sama dengan 15,38 gram. Seperti itu. Ya, 1,3 itu datang dari mana? Ini tadi ini ada aspirin. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi di sini langsung diketahui di soalnya bahwa kesetaraannya adalah di sini ya 1,3 gram aspirin. Oke, kemudian pembuatan daripada suppositoria. Yang pertama bisa dengan mencetak dengan tangan, yaitu dengan menghitung basis suppositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Ya, semula-mula basis diiris tadi oleh kakaonya, kemudian diaduk dengan bahan-bahan zat aktif menggunakan lumpang dan mortar sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Kemudian massa digulung menjadi suatu batang silinder, sama seperti kalau teman-teman main lilin malam ya, tahu ya, dibentuk ular-ularan panjang gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan pada saat membentuk ular-ularan panjang itu atau batang silinder dengan cara digulung tadi, kalau teman-teman memiliki darah panas ya atau tangannya itu relatif lebih panas daripada teman-teman yang lain, nah itu biasanya agak susah pada saat menggulung itu. Karena apa? Karena dia akan relatif meleleh seperti itu, ya. Nah, kemudian ambilum atau talk ini bisa ditambahkan sebagai sabuk penabur ya, untuk mencegah pelekatan pada tangan. Kemudian batang silinder ini dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan agar bisa membentuk seperti torpedo tadi. Nah, pada saat dipotong ini perlu diperhatikan bahwa bobotnya itu harus memenuhi kriteria tadi. Ya, kalau menurut Farmakope 4, jika tidak disebutkan lain, untuk dewasa adalah 3 gram, sedangkan untuk anak-anak adalah 2 gram. Oke, atau kita bisa juga dengan kompresi ya, dicetak ya, jadi dikempa di dalam suatu parutan massa dingin, sama seperti pembuatan mirip seperti pembuatan pil tadi. Jadi ada suatu bahan yang bisa dicetak tadi sehingga menghasilkan bentuk yang seperti torpedo. Nah, yang banyak digunakan sekarang adalah mencetak tuang. Ini yang pernah teman-teman lakukan juga nanti di laboratorium. Ya, di mana pertama-tama basis dilelehkan, sebaiknya dari penahan air atau penanas uap untuk menghindari pemanasan setempat yang berlebihan. Kemudian bahan-bahan aktif tadi diemulsikan, disuspensikan atau dicampurkan ke dalamnya. Sehingga akhirnya ketika dia meleleh, tadi kan kenapa harus dilelehkan? Karena PEG yang berbobot 50 besar itu kan berada dalam bentuk padat ya, seperti itu, sehingga harus dilelehkan terlebih dahulu agar bisa bercampur dengan PEG yang cair, seperti itu. Nah, ketika sudah dilelehkan ditambahkan dengan zat aktif, kemudian masih dalam bentuk mencair itu harus cepat langsung dituang ke dalam cetakannya, cetakan logam tadi yang saya tunjukkan di awal, yang telah didinginkan, yang umumnya sudah dilapisi krom atau nikel, dan biasanya cetakan itu pun juga ditambah bahan anti pelekatan, yaitu biasanya juga disebutkan adalah parafin liquid. Ya, jadi ditambahkan. Parafin liquid tahu kan apa? Parafin liquid dalam
sehari-hari? Pernah berinteraksi nggak? Tahu baby oil nggak? Nah, oh gitu ya. Ya banyak sebenarnya. Baby oil itu adalah paraffin liquid sebenarnya. Licin kan? Nah itu seperti itu. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh dari apa namanya cetakannya. Kemudian untuk yang cetakan logam seperti itu. Jadi caranya adalah dimasukkan ke dalam sini. Nah di mana tiap lubangnya ini biasanya sudah dioles tadi dengan paraffin liquid tadi, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan mutu dari suppositoria. Nah, setelah dicetak, dilakukan pemeriksaan sebagai berikut, di mana yang pertama penetapan kadar zat aktifnya. Ini bisa disesuaikan dengan yang tertera pada etiket. Kemudian berikutnya uji terhadap titik lebur. Nah, di sini terutama jika menggunakan bahan dasar oleum kakao. Jadi setelah kita buat wajib untuk dicek oleum kakaonya titik leburnya berapa. Jangan sampai ternyata titik leburnya 38 derajat Celcius. Nah, itu bisa masuk suppositoria, keluar suppositoria juga ya, seperti itu. Kemudian berikutnya uji kerapuhan ya, untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Jadi jangan sampai dia patah ya atau mudah hancur dan seterusnya. Kemudian dilakukan uji waktu hancur ya, sama kaitannya dengan yang ini. Khususnya uji waktu hancur itu terkait dengan suppositoria yang berbahan dasar PEG tadi, ya, tadi kan melarut ya, seperti itu. Kemudian uji homogenitas ya, untuk melihat kadar di dalam setiap suppositoria itu yang kadar obat tentunya itu memiliki jumlah yang sama antar suppositoria. Oke? Ya, selesai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelumnya yang yang perhitungan. Itu kan ada 8 kali 2 ke 16, itu duanya itu bobot yang mana? 8 kali 2. Oh ini, ya. Ini tadi konsensus, di mana 2 miligram 2 gram itu berarti dia mau buat satu suppositoria yang bobotnya 2 gram. Berarti ini ditujukan sebenarnya untuk anak-anak ya. Seperti itu. Itu memang dari resep. Iya, dari ketahui. Ah ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yang tabel. Oh, pil, ya silakan.